Pemirsa, di bidang animasi Indonesia patut berbangga, terutama untuk skill dan kreativitas. Karena cukup banyak animator Indonesia yang punya karya kelas dunia. Hal ini tidak lepas dari perkembangan animasi Indonesia yang belakangan ini maju pesat. Dunia animasi di tanah air berkembang pesat. Bahkan banyak karya animasi anak bangsa yang diikuti dunia internasional. Industri film Hollywood pun banyak yang memakai tenaga dari Indonesia. Beberapa animator dan ilustrator Indonesia banyak yang sudah mendunia. Untuk diketahui, ilustrator dan animator merupakan dua profesi yang identik. Bedanya, ilustrator tidak bergerak, sementara animator gambar bergerak. Sekedar menyebut, ada nama Rini Sugianto. Film animasi Tintin, wartawan berjambul yang diangkat dari komik populer tersebut merupakan hasil kreativitas perempuan asal Lampung ini. Begitu juga apa yang dilakukan Admira Wijaya. Karya pemuda asal Malang ini juga mendunia. Kreativitasnya bisa disaksikan di film Transformer 1. Hingga kini, Admira merupakan ilustrator untuk DC Comics. Itu baru dua nama. Sebenarnya, banyak lagi nama-nama animator Indonesia yang bekerja atau karyanya mendunia. Hal tersebut merupakan contoh konkret kalau SDM dan karya animator Indonesia punya kualitas yang prima. Sekaligus membuka wawasan kalau peluang di dunia animator itu sangat besar. Hebatnya lagi, pasar yang bisa ditarik bukan hanya kelas lokal, melainkan pasar internasional. Peluang pasar untuk animasi film, khususnya jalan satu-satunya masih ke luar ya, akses yang paling bagus masih ke luar. Atau kalau dalam negeri masih yang dibiayain sama pemerintah. Sekarang ya tinggal harus nyari market di luar negeri. Selain mendunia, belakangan ini perkembangan dunia animasi di tanah air terbilang pesat. Peluang di sektor ini pun sangat besar. Meski belum ada data konkret, tapi bisa dikatakan studio-studio animasi banyak tumbuh di tanah air. Dengan begitu, sumber daya manusia di bidang animasi pun bakal bertambah. Belum bicara di tingkat global, tren maraknya film animasi global produksi internasional, industri televisi ataupun iklan syarat menggunakan animasi. Perkembangan industri hiburan tersebut makin membuka peluang besar bagi para animator. Banyak karya-karya film animasi yang menjadi film populer. Cuma memang, di tanah air ada kendala yang selalu mengganjal perkembangan animasi. Persoalan klasik soal mahalnya biaya untuk membuat atau memproduksi sebuah karya animasi, baik itu berupa film atau iklan dan karya animasi lain. Boleh jadi, faktor ini pula yang membuat kreasi animasi anak negeri di dunia internasional bukan atas nama sendiri, melainkan nama perusahaan asing. Artinya ini menjadi tantangan. Harusnya, dengan banyak sekolah kejuruan yang punya bidang keahlian animasi, suatu saat nanti, kreasi animasi anak negeri bisa menggunakan nama sendiri. Atau Indonesia menjadi pusat animasi dunia. Siapa tahu?
Jangan anggap remeh karya animasi anak-anak SMK. Pasalnya secara kualitas dan kreativitas, meski belum lagi lulus sekolah, karya-karya mereka cukup dibanggakan. Bahkan dinilai sebagian pihak cukup profesional. Karya-karya animasi yang barusan muncul ini sangat profesional, terlihat sangat halus dan dikerjakan oleh tenaga atau animator profesional. Tapi tahukah Anda, kalau yang membuat karya-karya animasi tadi merupakan anak-anak SMK yang belum lagi lulus? Untuk bidang animasi ini, SMK Negeri 3 Kasihan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk sebagai diklat produksi animasi. Sebuah diklat yang berbasis seni dan teknologi yang diikuti siswa SMK dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dari SMK 4 Malang. Ya, sekolah kejuruan yang punya kompetensi atau jurusan animasi memang mencoba melahirkan animator profesional yang bukan hanya cerdas, mampu bersaing, namun juga mandiri. Konsep mandiri ini diaktualisasikan dengan metode pembelajaran teori dan praktek. Selain tentu saja dasar-dasar untuk menjadi seorang animator andal. Sebetulnya animasi itu sendiri masih berpijak di dua sisi. Sementara teman-teman dari praktisi seni mengatakan bahwa animasi itu sebetulnya masuk ke ranah seni rupa. Tetapi sementara mereka yang berbackground teknologi mengatakan animasi itu masuk ke ranah teknologi. Sehingga pada saat ini kita mengikuti saja. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Sekolah SMK 4 Malang Supandi. Selain itu, semua SMK di tanah air yang punya jurusan atau program studi animasi banyak bekerja sama dengan lembaga lain dalam bidang animasi. Tujuannya tidak lain agar murid-murid mereka menjadi tenaga terampil dan siap kerja setelah lulus sekolah. Kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa industri, antara lain dengan Kedip yang ada di Malang. Ini kerjasama memproduk beberapa film, demikian juga ada beberapa pesanan dari ITS maupun dari Kementerian UKM. Sekedar menyebut, saat ini SMK 4 Malang bekerja sama dengan perusahaan animasi PT Digimax Cinema guna memproduksi film animasi berjudul Songgo Rubuh. Sementara SMK 3 Kasihan bekerja sama dengan Castle Production, sebuah perusahaan animasi nasional yang berkantor pusat di Jakarta. Hasil karya anak-anak SMK ini sangat luar biasa saya bilang. Karena dalam waktu yang boleh dikatakan pembelajarannya belum lama, tetapi hasil karya mereka sudah sangat standar dengan kualitas broadcasting. Selain itu, seperti juga sekolah kejuruan lain, SMK 3 Kasihan dan SMK 4 Malang punya unit bisnis. Di unit bisnis ini, siswa dilatih secara profesional untuk mengaplikasikan moto dari sekolah kejuruan, yakni cerdas, kompetitif, dan mandiri. Bahkan secara profesional, unit bisnis berupa pengerjaan editing ini dinilai baik oleh klien. Untuk animasi animasi itu memang kita ke editing. Misalnya ada order atau ada pemesanan dari luar, ya siswa tetap kita libatkan. Artinya kita libatkan dalam proses pembuatan atau proses editing tadi. Kami yakin kami mampu bersaing. Karena bagaimanapun juga sebetulnya proses itu sebenarnya sama. Alat yang digunakan pun sama. Kadang-kadang software ataupun apa yang dipergunakan pun sama. Sehingga hasilnya itu sebenarnya sama.
Dan tidak menutup kemungkinan pula, rekanan atau mitra dari SMK Negeri 3 Kasihan ini mengambil atau merekrut alumni yang dirasa punya kemampuan profesional. Kalau kita ada proyek yang cukup lama, waktunya, terus kualitasnya memang belum sulit banget, kita bisa pakai tenaga SMK. Atau bahkan langsung direkrut perusahaan animasi internasional untuk bekerja di studio animasi mancanegara. Faktanya memang demikian. Kami bekerja sama dengan Malaysia, jadi awalnya mereka hanya mensurvei dulu, melihat kepada kita seperti apa sih pekerjaan anak-anak kami. Setelah mereka melihat, kemudian ternyata mereka merasa bahwa anak-anak ini memang standarnya sudah tinggi. Mereka meminta 20 siswa kepada kami, kemudian untuk dikirim magang ke Malaysia selama 1 tahun. Ketika mereka kembali lagi ke sekolah dengan membawa cerita baru, ilmu baru, itu pun mereka juga istilahnya sudah dilamar oleh industri. Mereka minta supaya setelah anak-anak ini lulus nanti untuk kembali lagi bekerja di sana. Seperti sempat dijelaskan sebelumnya, sebenarnya banyak sekali anak-anak lulusan SMK yang berkiprah di mancanegara, minimal bekerja di industri hiburan yang terkait dengan dunia animasi. Tapi lantaran kontrak atau hal lainnya, nama-nama anak negeri yang berkiprah sebagai animator kelas dunia tidak terlacak. Karya-karya anak-anak Indonesia itu sebetulnya diakui oleh pihak-pihak luar dan bisa diterima. Tetapi saat ini memang banyak yang masih memakai bendera luar. Jadi diharapkan ini nanti akan memakai bendera sendiri, yaitu bendera dari SMK. Anak-anak SMK Studi Animasi punya kerjaan besar. Saat ini mereka berkumpul di SMK Negeri 3 Kasihan untuk menggarap film animasi sebanyak 30 episode. Ya, film tersebut menjadi ajang pembuktian mereka kalau anak-anak SMK mampu bersaing secara profesional. Jika film tersebut selesai dan siap ditayangkan, boleh jadi bakal mencetak sejarah baru di dunia animasi Indonesia. Maklum, proyek prestisius tersebut sedang digarap oleh anak-anak SMK. Saat ini, SMK-SMK di tanah air yang punya bidang keahlian animasi berkumpul di SMK 3 Kasihan Bantul untuk mengerjakan film animasi berjudul Adi Sahabat Alam. Adi cucuku, saat ini pasti aku sudah dikebumikan. Dan kamu pasti sedang sedih sekali. Sebentar lagi duka citamu akan berganti menjadi sukacita. Film animasi berjudul Adi Sahabat Alam bercerita tentang anak yatim piatu bernama Adi yang hidup bersama kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, Adi tinggal sendirian ditemani robot kecil ciptaan kakeknya. Sebelum meninggal, Adi diberi amanat oleh sang kakek untuk mendapatkan 9 pusaka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengalaman dan lika-liku Adi untuk mendapatkan 9 pusaka digambarkan dalam film ini. Endingnya, meski banyak halangan dan rintangan, Adi akhirnya dapat mengumpulkan 9 pusaka sesuai amanah sang kakek. Aku bisa!
dasar anak-anak. Sekarang yang sedang digarapkan adalah judulnya Petualangan Adi. Namun tentunya nanti untuk judul itu kemungkinan akan berkembang, itu sangat mungkin, karena kita juga harus melihat tren pasar itu judulnya seperti apa. Film animasi ini dibuat untuk anak segmen 5-10 tahun dengan tujuan memberikan rasa cinta tanah air, nasionalisme, saling menghargai, dan bersahabat dengan alam, khususnya alam Indonesia. Pembuatan film animasi Adi Sahabat Alam merupakan proyek kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan biaya sebesar Rp725,3 juta. Saat ini pengerjaannya masih berlangsung. Direncanakan durasi normal 24 menit, kemudian sebanyak 30 episode. Nah, sementara ini sudah kira-kira 20 episode secara global sudah kita kerjakan bersama-sama. Pembuatan film animasi Adi Sahabat Alam selain menjadi ajang pembuktian kemampuan, juga menjadi sarana untuk mendidik murid-murid SMK mandiri dan menerapkan teori dan praktek yang selama ini didapat. Misi lain tentu dapat menambah rasa percaya diri sekaligus makin menumbuhkan minat anak terhadap dunia animasi. Beberapa tahun belakangan ini, peminat di Indonesia animasi ini memang meningkat. Paling tidak, data dari SMK 3 Kasihan Bantul, sekolah kejuruan yang punya jurusan keahlian di bidang animasi, menunjukkan ada kenaikan yang signifikan pada siswa yang mendaftar di jurusan yang banyak berhubungan dengan seni dan teknologi ini. Hal serupa juga terjadi di SMK animasi lain seperti SMK 4 Malang.